Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalva Julianti Pidista dari kelas 11 PVTA. Di sini saya akan menjelaskan materi kamera dan pencahayaan, yaitu macam-macam alat bantu fotografi beserta gambarnya. Materi kamera pencahayaan yaitu macam-macam alat bantu fotografi beserta gambarnya. Nah, di sini yang pertama ada filter. Nah, filter ini merupakan sebuah perangkat bantu pemotret yang berfungsi untuk menyaring cahaya yang datang ke lensa agar menimbulkan efek sesuai jenis filter yang digunakan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu tudung lensa. Tudung lensa berguna sebagai penghalang atau menghilangkan cahaya yang tidak diinginkan datang ke lensa kamera yang dapat mengakibatkan flare pada hasil pemotretan. Nah, contohnya ini gambarnya seperti ini. Dan yang ketiga ada tripod. Tripod merupakan alat bantu pemotret sebagai fungsi penyangga kamera agar tidak ada terjadinya goncangan atau shaking saat pemotretan. Tripod sangat cocok untuk pengambilan gambar yang menggunakan speed rendah dan sebagai menopang lensa yang panjang. Seperti contohnya ini. Dan yang keempat yaitu ada monopod. Monopod ini tidak jauh berbeda dengan tripod. Monopod merupakan alat bantu pemotret yang memiliki fungsi yang hampir sama dengan tripod. Hanya saja monopod hanya memiliki satu kaki penyangga sehingga sangat praktis untuk digunakan dan sangat praktis juga untuk dibawa kemana-mana. Nah, seperti contoh ini. Yang kelima ada background. Background atau kain yang sering digunakan untuk berbagai situasi pemotretan seperti pernikahan, pembuatan iklan, pemotretan studio, dan sebagainya. Kain ini sebagai latar belakang dari objek yang difoto. Biasanya background ini menggunakan berbagai macam-macam gambar, pola, serta warna seperti green screen. Nah, seperti contoh yang ini. Selanjutnya yang keenam ada stand background. Alat ini sebagai pembantu berdirinya background yang digunakan. Stand background setidaknya memiliki 2 stand untuk penyangga yang dapat dinaikkan turun sesuai kebutuhan. Nah, seperti contoh ini. Yang ketujuh ada payung reflektor. Payung ini berguna agar cahaya yang dihasilkan pada gambar lebih luas sehingga bayangan dan cahaya keseluruhan nampak menjadi lebih halus. Nah, seperti ini payungnya. Dan yang ke-8 ada light stand. Light stand merupakan alat yang dapat digunakan sebagai menyangga lampu studio. Nah, ini contohnya. Dan yang ke-9 ada honeycam. Honeycam merupakan alat yang mirip dengan filter dengan bentuk bulat seperti sarang tawon. Jika filter dipasang di depan lensa, honeycam dipasang pada lampu atau sumber cahaya, berfungsi untuk menghaluskan cahaya yang jatuh ke arah objek gambar. Contohnya seperti ini. Dan yang ke-10 ada flash meter. Flash meter ini seperti namanya flash meter. Ini berfungsi mengukur kekuatan sumber cahaya yang datang dalam pemotretan indoor maupun outdoor. Alat ini jauh lebih akurat dibandingkan dengan light meter yang ada pada kamera. Seperti contohnya ini. Seperti kayak HP tetapi bukan HP kita. Nah, yang ke-11 ada softbox. Softbox merupakan alat bantu fotografi yang berfungsi semakin lembut cahaya yang dihasilkan. Cahaya softbox dihasilkan oleh alat bantu cahaya seperti strobo maupun barn doors. Nah, seperti contoh ini. Dan yang ke-12 ada barn doors. Barn doors merupakan alat yang digunakan sebagai pengarah datangnya cahaya dari arah sumber cahaya. Bentuk dari barn doors ini berbentuk persegi dan berwarna gelap. Seperti contohnya. Yang ke-14 ada strobo. Alat yang satu ini mirip dengan flash pada kamera, namun ukurannya lebih besar. Strobo memiliki sensor yang dapat menangkap cahaya utama yang dapat menjadikan strobo ini menyala dengan otomatis. Ketika ada cahaya utama, main light yang dinyalakan. Selain itu, kekuatan cahaya yang dihasilkan oleh strobo bisa diatur sesuai keinginan kita. Nah, seperti contoh ini.
Selanjutnya yang ke-14 ada trigger. Trigger merupakan flash tambahan yang terpisah dengan kamera, sehingga flash dapat digunakan dengan bantuan gelombang elektro tanpa harus dipasang di bodi kamera. Alat ini cukup efektif untuk membuat cahaya dari arah yang kita inginkan. Seperti ini contohnya. Yang lanjut yang ke-15 ada shutter reels. Shutter reels juga bisa disebut cover reels karena fungsi dari shutter release ini sebagai pengganti shutter pada kamera namun dengan tambahan kabel, sehingga dapat meminimalisir goncangan saat menekan tombol shutter. Contohnya seperti ini. Yang ke-16 ada tali kamera atau strap. Anda pasti menginginkan tali kamera yang kuat dan yang nyaman bahkan setelah berjam-jam memotret. Seharusnya tidak hanya menahan kamera Anda dengan aman, tapi seharusnya sangat fungsional. Ada banyak tali dari yang untuk memilih, banyak sekali bermunculan strap dengan desain unik yang sobat bisa dapat di pasaran. Contohnya seperti ini. Ini bisa dipakai. Ini cukup ini. Yang ke-17 ada Gorilla Pod. Ini adalah penambahan kecil yang bagus untuk tripod berukuran besar. Ini adalah tripod mini yang ringan, kokoh, fungsional, dan sangat fleksibel. Ini sempurna bila Anda membutuhkan kaki yang mantap untuk kamera, tapi tidak ingin membawa tripod besar. Nah, seperti contohnya seperti ini. Lanjut yang ke-18 ada Hot Man Lock. Alat ini dapat memberikan tampilan gambar yang bebas silau pada layar LCD kamera Anda, sehingga Anda dapat dengan mudah memeriksa hasil jepretan Anda. Karena seringkali melihat LCD pada cahaya terik panas yang silau, gambar yang kita lihat pada layar kamera kita tidak sama dengan apa yang nanti akan kita lihat di monitor PC atau laptop. Yang ke-19 ada baterai dan memori card tambahan. Peralatan fotografi berikutnya yang dibutuhkan adalah baterai cadang dan memori cadang. Karena ketika sedang banyak momen yang bisa kita bidik atau kita sedang dalam tugas memotret dalam waktu panjang, kehabisan memori atau baterai itu adalah suatu bencana. Belajar dari kesalahan fotografer lain. Nah, ini seperti ini contohnya. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.